Dua asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastur dan Denny Lanzaat, berkunjung ke Ternate, Maluku Utara. Keduanya menonton laga Malut United kontra Borneo FC Samarinda di BRI Liga 1 2024/2025. Pastur dan Lanzaat tiba di Ternate pada Senin pagi waktu Indonesia Tengah. Keduanya menyempatkan waktu untuk mendatangi beberapa tempat bersejarah. Dari story-story yang dibagikan oleh Pastur dan Lanzaat di akun Instagramnya, keduanya menyambangi Benteng Oranje hingga Museum Rempah-Rempah di Ternate. Pada Senin malam waktu Indonesia Timur, Pastur dan Lanzaat akan menyaksikan partai Malut United kontra Borneo FC di Stadion Gelora Kiraha, Ternate. Pastur dan Lanzaat kemungkinan diutus oleh pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk memantau pemain-pemain berlabel timnas Indonesia di kedua kesebelasan. Sebelumnya, Pastur dan Lanzaat bersama Kluivert telah menonton 3 partai BRI Liga 1, meliputi laga Persija Jakarta kontra PSBS Biak, Persita Tangerang melawan Persik Kediri, dan Dewa United versus Persija. Penampilan Jay Idzes dipuji habis-habisan oleh media Italia, meski Venezia keok dari Asis S Roma di Liga Italia. Jay Idzes kembali beraksi bersama Venezia pada akhir pekan ini. Bek timnas Indonesia itu menghadapi Asis S Roma pada Giornata 23, Liga Italia 2024-2025. Duel tersebut digelar di Pierluigi Penzo Stadium, Minggu malam WIB. Hasilnya, Venezia menelan kekalahan 0-1 dari Serigala Ibu Kota. Gol semata wayang Aris S Roma dicetak oleh Paulo Dybala via tendangan penalti pada menit ke-57. Bang J, sebutan warganet bagi pemain kelahiran Belanda itu, kembali didapuk oleh pelatih Eusebio Di Francesco sebagai kapten tim. Ini menjadi kali kedua bagi Idzes mengenakan ban kapten sejak kick-off setelah pekan lalu ketika Venezia versus Udinese. Terlepas dari gol penalti Dybala, Idzes sebenarnya mampu tampil solid dalam pertandingan ini. Bek berusia 24 tahun itu bahkan sukses meredam ketajaman penyerang anyar AS Roma, Artem Dovbyk. Bahkan, Dovbyk keluar sebagai top skorer liga dengan 24 gol, unggul 5 butir dari Lewandowski. Namun, dalam pertandingan tadi, Dovbyk justru dikantongi oleh Idzes. Atas keberhasilannya meredam Dovbyk, media asal Italia Tutto Venezia Sport memberikan Idzes rating 6. Ian Ethan Maatsen, bek muda berbakat keturunan Indonesia, tengah menghadapi dilema besar dalam karir internasionalnya. Menjelang FIFA Matchday, Maatsen tidak dipanggil ke tim utama Belanda oleh pelatih Ronald Koeman. Alih-alih mendapat kesempatan di tim senior, Maatsen justru dimasukkan dalam skuad Belanda U21, meski tampil impresif di level klub. Keputusan ini memunculkan spekulasi bahwa Maatsen bisa saja mempertimbangkan opsi untuk membela timnas Indonesia. Kekecewaan Maatsen bukan kali pertama ia merasa diabaikan. Bek kiri kelahiran Vlaardingen, Belanda, ini beberapa kali tidak mendapat panggilan ke tim senior Belanda meski menunjukkan konsistensi luar biasa di Liga Top Eropa dan tampil apik di berbagai level tim nasional muda Belanda. Sebagai pemain dengan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, Maatsen bisa memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia, khususnya di lini pertahanan. Jika ia memilih untuk berpindah federasi dan memenuhi syarat administrasi yang diperlukan, Maatsen memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari skuad Garuda di masa depan. Timnas Indonesia yang seringkali kesulitan menemukan bek kiri berkualitas dapat memanfaatkan pengalaman internasional Maatsen untuk memperkuat lini pertahanan. Fans sepak bola Indonesia tentu akan berharap agar keputusan besar ini bisa terwujud, menjadikan Maatsen sebagai aset berharga untuk timnas Indonesia. Elkan Baggett tampil solid dalam mengawal lini pertahanan Blackpool saat melawan Burton Albion. Bek timnas Indonesia itu tampil selama 90 menit penuh dalam pertandingan yang berkesudahan dengan skor 1-1 tersebut. Ini jadi sinyal positif yang dikirimkan Elkan Baggett kepada pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Bukan tanpa alasan Baggett bisa dilirik kembali masuk timnas Indonesia setelah sempat absen lama di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Karena bek berusia 22 tahun itu mulai terlihat konsisten.
Setelah harus istirahat panjang karena cedera, Baggett telah masuk dalam tim inti Blackpool dalam 4 pertandingan secara beruntun. Menariknya, dalam pertandingan melawan Burton Albion, laman WhoScored memberi nilai 8 kepadanya. Itu menempatkan Baggett dalam urutan kedua pemain Blackpool yang mendapatkan nilai tertinggi. Baggett bermain untuk Blackpool dengan status pinjaman dari Ipswich Town. Performa solid Baggett ini yang kemudian jadi bahasan hangat di media sosial. Para penggemar timnas Indonesia banyak yang berharap dia bisa kembali mendapat panggilan dari Patrick Kluivert. Dengan postur tubuh yang tinggi, Baggett ideal untuk mengawal lini pertahanan timnas Indonesia. Dia bisa bekerja sama dengan Jay Idzas dan Mace Hilgers yang biasa jadi palang terakhir skuad Garuda. Pemain anyar timnas Indonesia Ole Romeni mengaku tak sabar untuk segera merumput bersama tim Garuda. Romeni menjadi WNA tak sendiri karena ia bersama Dion Marks dan tim Gaipens yang juga diproyeksikan untuk timnas U20 Indonesia. Striker berusia 24 tahun itu lalu mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang turut membantu proses perpindahan kewarganegaraannya menjadi kenyataan. Saya tidak sabar untuk bertanding demi seluruh fans dan masyarakat Indonesia dan bisa berkontribusi untuk timnas Indonesia, kata Romeni. Sementara itu, Erik pada unggahan itu mengatakan kedatangan Romeni, Marks, dan Gaipens adalah cara PSSI untuk memperkuat kekuatan timnas di segala kelompok umur. Romeni baru saja bergabung dengan Oxford pada bursa transfer musim dingin ini, tepatnya pada 5 Januari lalu. Di Oxford, Romeni sudah bermain 3 kali dengan ketiga-tiganya masuk sebagai pengganti dengan total menit bermain 35 menit. 3 pertandingan itu adalah melawan Stoke City, Bristol City, dan Burnley. Romeni akan mencatatkan debutnya untuk Indonesia ketika tim Garuda bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret. Pada bulan itu, Indonesia akan melawan Australia di Sydney pada 20 Maret dan Bahrain di Jakarta pada 25 Maret. PSSI terus berupaya menambah kekuatan timnas Indonesia menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu pemain yang menjadi prioritas untuk naturalisasi untuk timnas Indonesia adalah Jairo Riedewald. Ex pemain Ajax Amsterdam itu kini membela Royal Antwerp di Liga Pro Belgia. Namun, proses naturalisasi Riedewald masih belum rampung, meski sudah mendapat lampu hijau dari pelatih Patrick Kluivert. Padahal, pemain berusia 28 tahun itu bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain jika selesai tepat waktu. Namun, berkas naturalisasi Riedewald hingga kini belum masuk ke Kemenpora. Pakar sepak bola Indonesia Bung Ropan menegaskan PSSI tetap memprioritaskan naturalisasi Jairo Riedewald. Bahkan, Patrick Kluivert sudah melakukan komunikasi langsung dengan sang pemain. Meski demikian, hingga saat itu belum ada kepastian waktu sumpah WNI bagi Jairo. Hal itu menjadi tantangan besar bagi PSSSI, mengingat FIFA menetapkan batas waktu pendaftaran pemain hingga 30 hari sebelum pertandingan pertama kualifikasi. Menariknya, Riedewald baru saja menerima kartu merah pada 25 Januari 2025 saat membela Royal Antwerp melawan STVV. Akibatnya, ia harus absen dalam 2 pertandingan. Menariknya, Bung Ropan berspekulasi absennya Riedewald bisa menjadi kesempatan untuk menyelesaikan proses naturalisasi lebih cepat.